Om Swastiastu. Good morning, everyone. On this occasion, we will present a topic titled Lipid Metabolism. Before we begin, let us introduce ourselves. My name is, we are from Group 6. Okay, my name is Nikada Diana Vitayani with last scene 013, and my friend. My name is Nilputnavi Pratiwi with Lasin 1002. My name is Niwayan Ananda Saptri with Lasin number 7. My name is Niko Mariam Karini with Lasin 1010. Okay, the first material will be explained by Pipit. Pipit, time is. Alright, thank you, Dian, for the opportunity given to me. Alright, first thing first, I would like to explain about the lipid. Yang pertama kita bahas adalah tentang lipid. Jadi lipid itulah suatu senyawa organik yang tersusun atas gliserol atau alkohol yang memiliki 3 gugus hidroksil dan 3 asam lemak yang berikatan dengan masing-masing gugus hidroksil itu. Nah, asam lemak itu merupakan rantai karbon yang memiliki gugus karboksil. Nah, gugus karboksil pada asam lemak ini berikatan dengan gugus hidroksil pada gliserol. Jadi seperti itu struktur lipid. Kita kembali lagi sebentar ke asam lemak. Nah, asam lemak itu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Jadi kembali lagi berkaitan dengan struktur rantai karbonnya. Asam lemak jenuh itu tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh itu memiliki ikatan rangkap. Nah, kembali lagi kita membahas lipid. Lipid seperti yang kita ketahui secara umum yaitu lemak. Nah, bisa berupa lemak yang berwujud padat dan umumnya diperoleh dari hewan, bisa berupa minyak yang berwujud cair dan umumnya diproduksi dari tumbuhan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke metabolisme lipid. Nah, di sini definisinya yaitu lipid metabolism refers to the entire series of chemical processes that take place within cells to synthesize, form, and degrade or break down lipid molecules or fats. Nah, jadi metabolisme lipid itu adalah keseluruhan tahapan atau proses di mana terjadi pembentukan dan penguraian molekul lipid atau lemak dalam tubuh manusia. Nah, 1 gram lemak itu memproduksi 9 kilokalori energi. Next slide. Alright, now we will talk about activation. Nah, sebelum asam lemak ini diproses ke tahap berikutnya yaitu beta oksidasi, perlu dilakukan yang namanya aktivasi. Nah, kenapa dilakukan aktivasi? Karena asam lemak itu tidak bisa masuk ke tahapan beta oksidasi tanpa aktivasi. Nah, aktivasi ini bertujuan supaya asam lemak itu reaktif dan tidak inert ketika diproses. Nah, aktivasi ini terjadi di sitosol. Ya, terjadi di sitosol. Nah, dalam hal ini tahapannya yaitu ketika asam lemak masuk ke tahap aktivasi. Nah, ini memerlukan energi dari ATP dan juga CoA yang memiliki gugus tiol atau SH. Di sini dapat dilihat CoA SH. Koenzim ini diperoleh dari makanan dan juga diperoleh dari proses-proses sebelumnya, seperti glikolisis dan sebagainya. Nah, koenzim A ini bisa dilihat di sini CoASH ini digunakan dalam proses aktivasi karena jika dibandingkan ester, koenzim A ini memiliki tioester yang membuat
asam lemak itu menjadi lebih reaktif. Nah, molekul koenzim A itu relatif lebih besar sehingga dia bisa membawa asam lemak itu ke proses berikutnya. Nah, untuk aktivasi ini hasil mohon maaf, koenzim ASH ini memerlukan energi yaitu ATP untuk mengaktifasi asam lemak. Nah, hasilnya yaitu AMP dan juga PPI. Nah, ATP ini kan adenosin trifosfat. Fosfatnya ada 3. Kemudian setelah melalui tahapan aktivasi ini, dia akan terurai menjadi AMP, adenosin monofosfat, dan juga PPI, yaitu 2 gugus fosfat, yang kemudian akan diproses kembali. PPI ini akan dipecah lagi oleh enzim lain menjadi 2 fosfat tunggal, dan pemecahan PPI itu membuat reaksi aktivasi menjadi irreversibel. Nah, sekali asam lemak menjadi asil lemak CoA, yaitu hasil reaksinya, tidak bisa kembali lagi menjadi asam lemak bebas. Nah, dalam hal ini dapat dilihat C gugus karboksilnya C double bond O dan juga C OH di sini digantikan oleh C double bond O dan S CoA. Nah, kemana OH-nya ini? OH-nya ini dia akan berikatan dengan hidrogen pada ini kan ada SH, H-nya ini akan berikatan dengan OH, kemudian dia akan lepas menjadi air. Sehingga menjadi asil CoA, yang mana asil CoA ini adalah bentuk aktif dari asam lemak yang kemudian akan masuk ke tahap beta oksidasi. Next slide. Nah, sebelum masuk ke tahap beta oksidasi, tentunya hasil CoA yang sudah aktif ini masuk ke mitokondria. Nah, di mana mitokondria ini tempat di mana proses beta oksidasi terjadi. Nah, tapi tidak semua asam lemak itu bisa langsung masuk ke mitokondria melewati membran ini. Jika asam lemak itu memiliki jumlah atom karbon lebih dari 14, maka perlu ada namanya karnitin. Karnitin untuk dalam tanda kutip mengantarkan asam lemak yang sudah aktif atau asil CoA yang aktif ini ke dalam matriks mitokondria. Ibaratnya si karnitin ini hanya mengantarkan ke dalam, setelah diantarkan ke dalam, karnitin akan keluar lagi dari matriks mitokondria. Ibaratnya ketika kita membawa banyak barang, kita memerlukan bantuan orang lain untuk membawakan barang-barang kita yang banyak. Setelah diantarkan ke tujuan kita, orang yang mengantarkan kita itu kan kembali untuk mengantarkan orang lain yang membawa banyak barang seperti itu. Next slide. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap beta oksidasi. Nah, hasil CoA yang sudah aktif ini akan melalui tahap beta oksidasi. Nah, pada tahap pertama yaitu oksidasi, di mana enzim yang berperan itu adalah asil CoA dehidrogenase. Di mana dalam hal ini 2 hidrogen dari karbon alfa atau C alfa dan beta alfa itu diambil. Nah, ikatan rangkap antara mohon maaf, ketika hidrogen dari C alfa dan C beta ini diambil, tentunya kan lepas. Nah, kemudian akan membentuk ikatan rangkap di antara C alfa dan juga C beta ini. Nah, kemudian energi dari elektron itu menjadi FADH2 yang kemudian akan menjadi rantai transport elektron yang akan menghasilkan 1,5 ATP. Nah, kemudian tahap hidrasi atau tahap penambahan air. Nah, air itu dia akan masuk ke rangkap 2 yang tadi. Air itu akan masuk ke rangkap 2 yang tadi. Nah, di sini enzim yang berperan adalah enyl CoA hidratase. Nah, ketika molekul air ditambah, dia akan melewati ikatan rangkap ini. Ikatan rangkap ini akan putus dan kemudian akan gugus hidroksil ini atau OH ini akan masuk ke tahap berikutnya, ke tahap oksidasi. Nah, kemudian tahap oksidasi oleh NAD+, yang sebelumnya tahap oksidasi yang pertama itu oleh FAD, kemudian tahap oksidasi berikutnya oleh NAD+, yang berperan adalah beta hidroksias
sil-CoA dehidrogenase. Nah, pada tahap ini enzim yang menjadi gugus OH hidroksil ini menjadi gugus keton. Nah, dapat dilihat di sini yang sebelumnya berikatan dengan OH kemudian menjadi C double bond O. Nah, hasilnya adalah molekul berupa beta ketoasil CoA. Ini. Ya, kemudian tahap terakhir yaitu teolisis, yaitu pemotongan rantai. Nah, karena ada gugus keton, oksigen pada gugus keton itu menjadi elektronegatif yang menarik kerapatan elektron dari atom karbon yang di bawahnya atau C beta. Nah, karena elektron ditarik oleh oksigen, C beta menjadi bermuatan pasial positif atau dia akan bersifat elektrofil atau cinta elektron. Nah, karena karbon beta ini sibuk dalam tanda kutip mempertahankan elektronnya yang ditarik oleh oksigen, ikatan tunggal yang menghubungkan antara karbon alfa dan karbon beta itu menjadi lemah dan labil. Mereka tidak stabil. Kemudian, koenzim ASH ini dia akan masuk lagi sebagai orang ketiga ketika situasi C alfa dan C beta itu sedang tidak stabil. Nah, kemudian C beta, ya mohon maaf, C alfa dia akan lepas sebagai asetil CoA yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs, dan C beta beserta sisa panjang rantai karbon yang lain akan menjadi molekul baru. Nah, jadi setiap satu siklus beta oksidasi ini memutus dua atom karbon. Kemudian atom karbon yang bersisa itu akan masuk lagi kembali ke tahap beta oksidasi, begitu terus hingga atom karbonnya habis. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pipit untuk penjelasannya. Next is about fatty acid synthesis or lipogenesis. Fatty acid synthesis or lipogenesis is a biological process by which the body forms fatty acid molecule from non-fatty acid precursor primary acetyl coenzyme A. Jadi, sintesis asam lemak atau sering disebut lipogenesis adalah proses biologi di mana di dalam tubuh itu membentuk asam lemak dari prekursor non-lemak, terutama acetyl coenzyme A. Primary location is cytosol, primary in liver cells and adipose tissue. Jadi lokasi utamanya itu di sitosol, terutama di sel-sel hati dan juga jaringan adiposa. Condition for lipogenesis is fit state, high blood glucose level, high ATP level. Energy source and reducing agent is ATP used to active acetyl-CoA into malonyl-CoA, and ADPH required for reduction reaction. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses lipogenesis ini terjadi. Yang pertama itu adalah saat sesudah makan, konsentrasi dari glukosa itu dalam darah itu cukup, dan juga ATP itu cukup sehingga ada energi yang dapat dikonversi menjadi asam lemak. Sumber energinya itu ada ATP dan juga agen produksinya adalah NADPH. Next. Prekursor utama dari lipogenesis adalah asetil koenzim A, di mana untuk dapat memperoleh asetil koenzim A ini bisa berasal dari katabolisme pirufat, katabolisme asam amino, dan pemotongan badan keton. Di sini saya akan membahas dari katabolisme pirufat karena ini adalah lipogenesis yang paling umum melihat dari banyaknya makanan yang kita makan adalah bersumber dari karbohidrat. Di sini pertama adalah proses pembentukan asam pirufat dari glukosa, kemudian dengan 2 ADP dan 2 fosfat
kemudian menjadi 2 ATP, dan 2 NAD plus menjadi 2 NADH plus 2H plus menjadi 2 asam piruvat. Proses ini terjadi di sitosol. Kemudian dari asam piruvat ini akan memasuki proses oksidasi. Piruvat akan dioksidasi menjadi asetil-CoA. Proses ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, karena proses lipogenesis ini terjadi di sitosol, asetil-CoA harus kembali ke sitosol. Tapi karena asetil-CoA ini bersifat nonpolar, sedangkan membran dari matriks mitokondria ini bersifat polar, asetil-CoA ini tidak dapat kembali ke sitosol. Agar asetil-CoA ini dapat kembali ke sitosol, maka dia harus berbentuk asam sitrat. Nah, asetil-CoA ini akan masuk ke siklus Krebs, di mana asetil-CoA ini akan berkondensasi dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat. Jika siklus Krebs yang untuk menghasilkan banyak ATP itu, dia akan setelah berkondensasi menjadi asam sitrat, dia akan menjadi isositrat, kemudian asam alfa ketoglutarat. Tapi karena ini adalah proses lipogenesis, reaksinya akan berbalik. Dari asam ketoglutarat dia akan membentuk isositrat, kemudian menjadi asam sitrat, sehingga asam sitrat ini akan banyak terdapat di mitokondria. Nah, setelah terbentuk asam sitrat akan keluar menuju sitosol. Next. Setelah asam sitrat tadi sudah menjadi ke sitosol, asam sitrat ini akan dikonversi kembali menjadi oksaloasetat dan juga asetil-CoA. Oksaloasetat ini akan diubah menjadi malat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dengan bantuan NADH, kemudian akan diubah menjadi NAD+. Kemudian setelah menjadi malat akan diubah menjadi piruvat dengan bantuan malic enzim dan juga akan mengubah NADP+ menjadi NADPH. Nah, NADPH ini akan digunakan saat proses lipogenesis sebagai agen reduksi. Kemudian piruvat ini akan kembali ke mitokondria. Nah, di piruvat ini setelah di mitokondria akan diubah menjadi oksaloasetat karena oksaloasetat dibutuhkan untuk keberlanjutan proses lipogenesis. Nah, asetil-CoA yang tadi sudah dikonversi tadi kembali menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan diubah menjadi malonyl-CoA dengan bantuan enzim asetil-CoA karboksilase dengan bantuan ATP dan karbon dioksida. Dari ATP ini akan diubah menjadi ADP dan juga fosfat inorganik. Next. Ini adalah siklus dari lipogenesis. Enzim yang berperan penting di sini adalah enzim free fatty acid atau enzim asam lemak bebas. Di sini enzim ini di ujung-ujungnya terdapat protein cis-SH dan ACP-SH. Di mana ACP-SH ini adalah acyl carrier protein, di mana dia berfungsi untuk memegang rantai yang sedang tumbuh atau rantai yang asli. Kemudian untuk cis-SH ini adalah cytosine, yaitu tempat sementara memegang fragmen asli. Asetil-CoA tadi tidak semuanya diubah menjadi malonyl-CoA, hanya beberapa. Nah, asetil-CoA yang tidak diubah tadi akan masuk ke ACP-SH. Nah, setelah itu dengan bantuan enzim asetil transilase diubah menjadi asetil ACP, mengeluarkan HS-CoA. Setelah dari asetil ACP ini, dia akan berpindah ke cis-SH,
sehingga menjadi asetil cis. Nah, di ACP ini kan kosong, jadi akan masuk malonil CoA yang tadi sudah diubah. Setelah itu, dengan bantuan enzim malonil transilase, asetil malonil CoA tadi akan diubah menjadi malonil ACP, sehingga dikeluarkan HS-CoA. Next. Setelah itu, dengan bantuan enzim ketoase ACP sintase, asetil ini akan digabung dengan malonil sehingga didapatkan asetoasetil ACP. Sehingga di cis ini sudah kosong. Di sini akan dikeluarkan karbon dioksida. Kemudian akan terjadi proses reduksi dengan NADPH dan H+, sehingga setelah direduksi mendapatkan NADP+. Dengan bantuan ketoasetil ACP reduktase, asetoasetil ACP ini akan diubah menjadi D-beta hidroksibutiril ACP. Kemudian akan dilakukan proses dehidrasi sehingga dikeluarkan H2O. Kemudian dengan bantuan enzim beta hidroksiasil ACP dehidrase, D-beta hidroksibutiril ini akan diubah menjadi transbutenoil ACP. Next. Kemudian akan dilakukan lagi proses reduksi yang kedua, yang mengubah NADPH dan H+ menjadi NADP+, dan dengan bantuan enzim enoil ACP reduktase, transbutenoil ACP akan diubah menjadi butiril ACP. Di sini selanjutnya HS-CoA-nya akan dikeluarkan sehingga ini akan direaksikan dengan HSO. Direaksikan kembali sehingga dikeluarkan HS-CoA sehingga didapatkan asam lemak bebas C4. Tapi karena di kehidupan atau nyata atau banyak di alam itu biasanya asam lemak itu C16 dan lain sebagainya, proses ini C4 ini akan masuk kembali ke proses yang paling awal dan terus akan mengalami pemanjangan rantai sampai misalnya C16. Nah, setelah didapatkan asam lemak yang diinginkan, akan ada enzim tiosterase yang berfungsi untuk memutus ikatan antara asam lemak dengan protein ACP. Next. Next is the relationship between the amount of acetyl-CoA and fatty acid chain length. Since its chain extension use unit derived from acetyl-CoA and carbon dioxide to form malonyl-CoA, the amount of acetyl coenzyme A requires depend on the target chain length. For a C4 fatty acid, 2 acetyl-CoA molecules are required. Since acetyl coenzyme A is a 2-carbon molecule, then number of acetyl coenzyme A molecule is N dibagi 2. Karena setiap perpanjangan rantai itu menggunakan unit yang berasal dari asetil-CoA dan karbon dioksida, untuk membuat malonyl-CoA, jumlah asetil-CoA yang dibutuhkan bergantung pada panjang rantai yang diinginkan. Jadi untuk asam lemak dengan C4 dibutuhkan 2 asetil-CoA. Karena itu didapatkan rumus untuk mengetahui asetil-CoA yang dibutuhkan itu N/2. Misalnya ini adalah
C16, asam lemak dengan C16. Jadi 16 dibagi 2, yaitu 8. Jadi untuk asam lemak C16, next. Next is total ATP from fatty acid breakdown. The amount of ATP produced by the breakdown of fatty acid depends on the carbon chain length of the fatty acid. Example is palmitic acid. Di sini kita akan menghitung total ATP dari beta oksidasi dari asam lemak. Contohnya di sini adalah C16. Di sini ada sumber-sumbernya. Yang pertama dari beta oksidasi. Ini akan dihasilkan 7 FADH2 dan 7 NADH, di mana 1 FADH2 ini akan menghasilkan 2 ATP, sehingga 7 dikali 2 adalah 14 ATP. Kemudian 1 NADH ini akan menghasilkan 3 ATP, sehingga 7 kali 3 adalah 21. Dengan total dari proses ini didapatkan 35 ATP. Kemudian dari siklus Krebs, ini dihasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP, sehingga totalnya itu adalah 98 ATP ditambah dengan 8 asetil CoA yang tadi. Kemudian ada proses aktivasi di mana ini memerlukan 2 ATP, sehingga total kotornya itu adalah 131 ATP dan total bersihnya adalah 129 ATP. Di sini juga terdapat rumus untuk memudahkan kita dalam menghitung ATP, di mana untuk nomor karbonnya itu adalah N, untuk beta oksidasinya itu adalah N per 2 min 1 dikali 5, Krebs cycle N dibagi 2 dikali 12, sehingga totalnya itu secara keseluruhan adalah jumlah dari siklus beta oksidasi dan juga siklus Krebs dikurangi 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Novi, time is yours. Okay, thank you for the opportunity. I will di sini saya akan menjelaskan tentang triglycerida metabolisme. Triglyceride metabolism are the primary type of fat in the blood that comes from food, butter, example butter, oil, or meat, and excess calories that the body converts into stored energy. Oke. Jadi di sini dalam metabolisme trigliserida merupakan jenis lemak utama yang ada dalam darah dan berasal dari makanan-makanan yang kita makan. Itu di sini contohnya itu ada butter, minyak, dan daging. Nah, dalam trigliserida ini kalori sisa yang diubah dalam tubuh diubah menjadi energi cadangan. Untuk kadar normal trigliserida dalam darah itu sekitar 150. Next. Nah, untuk metabolisme dari trigliserida itu ada dua tahap, yaitu yang pertama ada eksogenus dan endogen. Di sini yang eksogen merupakan tahap trigliserida yang berasal dari lemak makanan. Lemaknya itu berasal dari makanan. Yang the first, formation of kilomicron.
The intensive in intense intensize package dietary fat into large particles called kilomicron. Nah, jadi dalam pembentukan kilomikron ini khusus mengemas lemak-lemak makanan, lemak-lemak yang berasal dari makanan yang kita makan itu seperti yang telah saya sebutkan tadi, itu dari butter, dari minyaknya, dari dagingnya. Nah, itu dikemas menjadi suatu partikel besar yang disebut kilomikron. Nah, di sini terjadi pada usus 12 jari atau duodenum, di mana duodenum itu merupakan tempat terjadinya pembentukan kilomikron. Yang kedua itu hydrolysis in the capillary by the enzyme lipoprotein lipase which release free fatty acid. Nah, selanjutnya itu kilomikron akan menuju ke pembuluh kapiler dan di sana akan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein. Nah, enzim lipoprotein ini bertugas untuk memisahkan ikatan ester antara antara gliserol dan asam lemak dalam trigliserida. Nah, asam lemaknya ini kemudian akan diserap, yaitu pada poin 3, these fatty acid are absorbed by muscle, breast or fat, adipose tissue as a source of energy or for storage. Jadi, asam lemak ini akan diserap oleh jaringan-jaringan otot, jaringan payudara, ataupun jaringan lemak atau adiposa sebagai suatu sumber energi cadangan. Nah, kemudian untuk gliserolnya itu akan dibawa kembali ke hati untuk diolah kembali menjadi trigliserida. Yang keempat, remaining component kilomicron remnant are transported back and absorbed by the liver. Nah, jadi setelah kilomikron ini yang telah diolah pada pembuluh kapiler dan dihidrolisis oleh enzim lipoprotein, kilomikron akan dibawa menuju hati. Nah, pada hati inilah kilomikron akan diolah menjadi trigliserida kembali yang ada pada proses endogenes. Baik, bisa di next. Oke, sini yang kedua ada endogenous pathway atau jalur endogen. Nah, jalur endogen ini dimulai. This pathway occurs when the liver produces its own fat or reprocessing existing fat. Nah, jalur endogen ini yang berasal dari hati terjadi ketika hati ini memproduksi lemak sendiri dan mengolah hasil sisa lemak yang ada. Nah, hasil sisa lemak yang ada itu tadinya berasal dari gliserol yang dibawa ke hati dan sisa-sisa kilomikron yang tadi telah dihidrolisis dari pembuluh kapiler. First, the liver produce VLDL or very low density lipoprotein to transport triglyceride. Nah, jadi hati ini memproduksi yang namanya VLDL atau very low density lipoprotein untuk mengangkut yang namanya trigliserida yang telah diproduksi tadi. Nah, dari mana dia mendapat trigliserida? Dari sisa-sisa kilomikron dan gliserol yang telah dipecah dari pembuluh kapiler tadi, dihidrolisis, di sana dibawa ke yang namanya
ke hati, kemudian diolah kembali menjadi trigliserida. Dan trigliserida ini dibawa oleh VLDL yang juga diproduksi oleh hati ke pembuluh kapiler untuk dipecah kembali. In the capillary, lipoprotein lipase break down VLDL dan release the free fatty acid. Nah, di kapiler VLDL ini enzim lipoprotein lipase itu melepaskan melepaskan asam lemak bebas ke jaringan dan memecah VLDL tadi. Jadi prosesnya sama seperti kilomikron tadi. Trigliserida yang telah dibawa oleh VLDL itu dipecah oleh yang namanya enzim lipoprotein lipase yang ada pada pembuluh kapiler, itu memutus ikatan eksternya dan melepaskan yang namanya asam lemak bebas yang akan diserap oleh jaringan-jaringan seperti jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan-jaringan lainnya. Okay, that's all for me. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Thank you, Novi. The next material will be presented by Ari. Ari, time is yours. Thank you for the opportunity, Dian. In this time, I will be presenting about cholesterol metabolism. Cholesterol is a hydrophobic lipid. Jadi kolesterol itu merupakan lipid hidrofobik yang dimana hidrofobik itu artinya dia takut terhadap air. Required precursor, vitamin D, steroid, membrane stability, and bile salt. Jadi kolesterol ini memiliki peran yang sangat vital. Nah, yaitu dapat berupa sebagai prekursor atau bahan dasar untuk pembentukan vitamin D, hormon steroid, menjaga stabilitas membran, dan juga sebagai asam empedu. Nah, kolesterol ini memiliki struktur kimia yang dimana yang pertama itu dia memiliki 4 cincinan aromatik, memiliki 1 ikatan rangkap karbon, memiliki 1 rantai samping, dan juga memiliki 1 gugus hidroksil. Nah, produksi kolesterol atau most active production occurs in liver, adrenal glands, intestines, and gonads. Jadi, produksi kolesterol itu paling aktif terjadi di beberapa organ utama. Yang pertama itu ada di hati, di kelenjar adrenal, di usus, dan juga di gonad. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sintesis dari kolesterol. Nah, sintesis kolesterol ini memiliki 2 prekursor utama. Yang pertama itu ada asetil CoA dan juga asetoasetil CoA. Nah, mula-mula asetil CoA akan diubah oleh enzim HMG-CoA sintase, yang dimana dia akan diubah menjadi 3-hidroksi 3-metil gutralyl CoA atau yang kita kenal sebagai HMG-CoA. Nah, pada tahap selanjutnya, setelah itu akan diubah menjadi mevalonik asam mevalonat. Nah, di sini itu merupakan tahap yang paling penting atau tahap krusial, di mana di dalam tahap kedua ini akan ada pengaturan kecepatan, di mana nanti insulin dia akan memperlambat
dan juga glukagon atau mohon maaf, di mana insulin itu akan mempercepat, sedangkan glukagon atau statin dia akan memperlambat. Jadi di sini itu akan ada pengaturan proses kecepatan pembuatan dari kolesterol itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah dirubah menjadi asam mevalonat, di sini akan terjadi pembentukan IPP atau yang kita kenal dengan isopentenyl pyrophosphate. Nah, di mana di sini asam mevalonat itu akan diubah menjadi IPP menggunakan 3 ATP. IPP ini itu merupakan unit bangun dasar yang memiliki karbon 5. Nah, selanjutnya setelah dia dirubah menjadi IPP, dia akan dirubah menjadi sequel. Atau di sini akan terjadi pembentukan sequel, di mana unit-unit IPP itu akan bergabung membentuk rantai yang lebih panjang hingga menjadi sequel atau molekul yang memiliki karbon sepanjang 30. Nah, dari sequel ini, selanjutnya akan terjadi siklisasi menjadi lanosterol, di mana molekul sequel yang tadinya lurus kemudian akan mengalami pembentukan yang akan melipat dirinya untuk membentuk lanosterol. Disinilah bentuk khas dari cincin steroid akan mulai terbentuk atau di sini akan cincin steroid itu terlihat. Nah, sehingga hasil akhirnya itu akan terbentuknya kolesterol dengan panjang karbonnya itu adalah 27. Pada garis putus-putus ini itu terdapat beberapa tahapan kecil sebelum akhirnya terbentuknya sebuah produk atau terbentuknya kolesterol. Nah, selanjutnya di sini akan membahas terkait kolesterol pathways atau jalur dari kolesterol itu sendiri. Yang pertama itu, di sini bisa kita lihat ada gambar usus. Yang pertama, kolesterol itu dari makanan akan diserap di usus, dibawa melalui sirkulasi ke dalam hati. Dalam trigliserida menjadi partikel lipoprotein atau akan berubah menjadi FVLDL, di mana FLDL itu merupakan very low density lipoprotein. Selanjutnya, FLDL ini akan bergerak dalam aliran darah ke organ lain. Nah, selama di proses ini, FLDL ini di sirkulasi darah ini, dia akan merubah otot dan jaringan adiposa, akan mengekstrak trigliserida dari FLDL yang kemudian mengubahnya menjadi LDL atau low density lipoprotein. Jadi, semakin dia meningkat lipoproteinnya itu, semakin banyak protein yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya terjadi di mana sel periferin ini akan mengambil LDL atau low density lipoprotein melalui endositosis menggunakan reseptor LDL, yang dimana kolesterol digunakan dalam membran sel dan fungsi lain. Nah, kelebihan dari kolesterol akan diekspor dari sel dan dikirim ke HDL atau higher density lipoprotein. Jadi dia di HDL ini lebih banyak memiliki protein. Nah, selanjutnya dia akan dikembalikan ke dalam hati atau terjadinya proses transport kolesterol terbalik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Thank you, Ari. Next is conclusion. Lipid metabolism include triglyceride metabolism through beta-oxidation to acetyl-coenzyme A, which produce 129 ATP, and lipogenesis for fatty acid synthesis and storage. Cholesterol metabolism, meanwhile, focus on the synthesis and transfer pathways using LDL to the tissue and HDL for transport back to the liver. That's conclude our presentation. We thank you for your attention and the time you have given us. We apologize for any shortcomings or mistake in our delivery. Finally, we conclude with
Paramasanti. Om Santi 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 Om.